Kasus pembunuhan berencana disidang secara terpisah dimulai sejak 8 Oktober 2009 di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sampai puncaknya pada 15 Februari 2010, majelis menjatuhkan vonis kepada 9 terdakwa. Komang Gede, Nyoman Rencana, dan Mangde dijatuhi hukuman 20 tahun. Sementara terdakwa Dewa Sumbawa 8 tahun, Gus Oblong 5 tahun, Maong 8 tahun. Sedangkan Endi Masyuri dan Jampes masing-masing divonis 9 bulan penjara. Sementara terdakwa dalam pembunuhan Nyoman Susrama dijatuhi hukuman hukuman penjara seumur hidup jauh lebih ringan dari hukuman yang dituntut jaksa, yakni pidana mati. Majelis hakim menilai Nyoman Susrama terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Adalah demi Tuhan saya tidak berbuat dan akan saya banding. Walau vonis hakim lebih ringan dari tuntutan, pihak keluarga korban berusaha untuk lapang dada terkait putusan. Terlebih lagi, pertarungan mencari keadilan berlanjut ke tingkat pengadilan tinggi. Saya sangat menghargai keputusan hakim, majelis hakim, dan saya rasa itu sudah sesuai dengan harapan hakim. Puas tidak puas, suami saya tidak akan beranikan. Kalau ditanya puas tidak puas, suami saya tidak akan puas. Setelah divonis hukuman pidana seumur hidup di Pengadilan Negeri Denpasar, Nyoman Susrama tidak menyerah dengan naik banding ke pengadilan tinggi, walau ia harus menanggung resiko apabila majelis hakim tinggi justru mengabulkan tuntutan hukuman jaksa, yakni pidana mati. Tindakan serupa diikuti oleh 6 anak buah Susrama, yakni Komang Gede, Nyoman Rencana, Mangde, Dewa Sumbawa, Gus Oblong, dan Maong. 3 bulan kemudian, pada akhir April 2010, Pengadilan Tinggi Bali menolak semua upaya banding ke 7 terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi satu suara dengan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Susrama CS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Yang artinya, Nyoman Susrama tetap divonis penjara seumur hidup. Terdakwa Komang Gede, Nyoman Rencana, dan Mangde divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Gus Oblong dan Nyoman Suecita alias Maong hukuman penjara 5 tahun dan 8 tahun. Selanjutnya, ke-7 terdakwa kembali naik banding ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. 4 bulan kemudian, 24 September 2010, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis secara bulat. Dalam sebuah konferensi pers khusus, Ketua Majelis Hakim Agung Artijo Alkostar memastikan bahwa vonis untuk ke-6 pelaku pembunuhan tidak berubah. Semua permohonan kasasi ditolak, walau berkas berbeda tetapi majelis hakimnya sama. Menurut pertimbangan Hakim Agung, Judex Fakti atau penguji fakta tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal yang secara yuridis sudah benar. Akhir tahun 2008, tepatnya 7 Desember 2018, Nyoman Susrama terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap wartawan Radar Bali, anak Agung Narendra Prabangsa, secara mengejutkan terungkap mendapatkan remisi. Tidak sekedar remisi biasa, tetapi remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dengan tercantum keterangan dihukum 20 tahun. Hal tersebut tertera pada surat keputusan Presiden RI nomor 29 tahun 2018, di mana nama Susrama berada di nomor urut 94 dari 115 terpidana penerima remisi, ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Keputusan ini mengundang protes dari keluarga korban, kalangan jurnalis, publik, sampai politisi. Selain dianggap tidak peka, keputusan pemerintah memberikan remisi tersebut juga dinilai sebagai suatu ancaman besar bagi kebebasan pers. Apalagi Inyoman Susrama terbukti melakukan pembunuhan dengan motif terkait pemberitaan yang ditulis korban. Sehingga gelombang penolakan makin bermunculan. Puluhan ribu surat petisi penolakan disampaikan yang menuntut pencabutan remisi yang diberikan. Yang menambah publik makin geram, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly di Istana Kepresidenan 23 Januari 2019 menyampaikan pemerintah mempunyai 3 alasan, yakni terpidana sudah jalani hukuman hampir 10 tahun, berkelakuan baik, dan mempertimbangkan usianya sudah tua, lebih dari 50 tahun. Yasona pula menambahkan proses pemberian remisi sudah melewati beberapa tahapan, dimulai dari usulan lembaga pemasyarakatan, kemudian tim pengamat pemasyarakatan, lalu ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM hingga Dirjen Pemasyarakatan dan melibatkan institusi lain. Terlebih lagi, Yasona melihat kasusnya bukanlah kasus kejahatan luar biasa, sehingga tidak perlu dipolitisasi. Setelah 2 bulan masalah remisi membuat risih, tepat pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2019, Presiden Joko Widodo resmi mencabut remisi terpidana Inyoman Susrama. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebutkan rasa keadilan menjadi pertimbangan utama pencabutan remisi. Joko Widodo tidak menutup hati terhadap kegelisahan wartawan dan pekerja media yang harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Selain itu, Muldoko menambahkan Presiden Joko Widodo menegur Kemenkumham Yasona Laoly agar bekerja lebih teliti dan meninjau ulang pemberian remisi kepada Susrama. Hal senada diutarakan oleh Dirjen Pemasyarakatan Sri Pugu Budi Utami, mengakui lembaganya lalai mempertimbangkan aspek keadilan dalam masyarakat walau pemberian remisi sudah memenuhi seluruh prosedur yang berlaku. Sri beralasan sebab lembaganya tidak memeriksa secara detail nama-nama calon penerima remisi serta luput memahami kasus dari aspek rasa keadilan secara holistik. Kasih dia jalan. Ya. Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa mati mengenaskan pada usia 41 tahun dengan meninggalkan seorang istri bernama Anak Agung Sagung istri Mas Priyantini serta 2 orang anak, Anak Agung istri Sri Hartati Dewandari dan Anak Agung Gede Chandra Diva, Om Suargantu, Murcantu, Sunyantu, Yanamah Swada. Semoga dia mendapatkan surga, mendapatkan moksa di alam kelepasan, di alam Tuhan.